الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula utawi kaidah kang pertama iku al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Maknane al-yaqinu utawi yakin iku la yuzalu ora bisa den ilangaken apa si al-yaqin bisyakki kelawan syak. Wa aslu dzalika utawi asale mengkono-mengkono atau dalil asale mengkono-mengkono qaidatul ula al-qaidatul ula al-yakin la yuzal bisyak iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam iku dawe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh inna syaitana satune syaitan iku layakti iku yakti teka sapa si setan tekone ahadakum ing salah siji sira kabeh fi sholatihi ing dalam salate ahad fi sholati dalam salate ahad fayaqulu mongko ngucap sapa si setan lahu maring ahad ahdatsta hadas sapa sira krana ngono ya falayan sorif mongko aja bubaran sapa sira falayan sorif mongko aja bubaran sapa ahad atau falayan sorifum kara kena bubaran sapa si ahad hatta yasma'a hingga krungu sapa si ahad sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa si ahad rihan ing ambu. Atsani utawi kaidah kang kaping pindho iku al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu utawi masyaqqah iku tajlibu narik apa si masyaqqah at-taisira ing gampangaken. Qala Daud ta'ala sapa Allah ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa ma ja'ala lan ora ndadekaken sapa si Allah alaikum ing atase sira kabeh fid dini ing dalam agama min haraj ing rupek. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe Gusti Nabi mang buitu den utus sapa si ingsun bil hanifiyati kalawan agama kang condong maring kebagusan tentunya. Asam hati kang murah atau kang gampang kang murah. Asali satu utawi kaidah kang nomor 3 iku ad-dararu yuzalu. Ad-dararu utawi darar
iku yuzalu dan ilangi apa se dharar. Wa asluha utawi asale asalisa ad-dararu yuzalu man. Iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. La dharara ora kena bahayani ing awake dhewe, wala dirara lan ora kena. La dharara ora kena bahayani maring awake dhewe iku maujud, wala dirara lan ora ana. Bahaya maring liyane atau wong liya iku maujud. La dharara ora kena bahayani maring awak dhewe iku maujud, wala dirara lan ora kena bahayani maring wong liya iku maujud. Ar-rabi'atu utawi kang nomor 4 iku al-'adatu muhakkamatun. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana nok dawuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Gusti Nabi mang mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ma utawi apa-apa ro'a kang ningali hu ing ma sapa al muslimuna pira-pira wong Islam hasanan ing bagus, fahuwa mongko tawi ma indallahi ing dalem mungguhe Allah iku hasanun bagus. Intaha wis tutu apa dawe kala kaul qadimah. Kala dawu sapa ba'dul mutaakhirina, dawu sapa ba'dul mutaakhirin, fi kauni hadhil arba'i da'imal fikhi kullihi nadharun. Fi kauni hadhil arba'i iku tetep ing dalem anane ikilah rupane kang papat, Bang. Iku da'imal fikhi, dadi pira-pira sakone fikih, kullihi ya sakabehane fikih. Anane ngono iku nazarun utawi nazar utawa bicara. Fa inna ghalibah moko sak temene kaprae to ghalibe fikih iku la yurja'u, ora den balekaken la yurja'u, ora den balekaken apa si ghalibuhu ilaiha maring hadhil arba' illa biwasitatin angin kelawan lantaran wa takallufin lan merdi-merdi
Wa dhammalan ngumpulaken sapa ba'dul fudhala, sapa setengahe pira-pira wong ahli utama atau wong utama, ila hadhihi maring ikilah hadhil arba, ngumpulaken qaidatan ing qaidah khamisatan kang nomor 5, wahia utawi qaidatan khamisatan atau wahia utawi qaidatun khamisatun, wahia utawi qaidatun khamisah iku al umuru bima qasidiha al umuru utawi pira-pira perkara iku bima qasidiha tetep kelawan pira-pira nggon sejane umur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana ana dawuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin pasteni utawi sae pira-pira amal iku binniyati tetep kelawan pira-pira niat. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, bunia dan bangun apa al islamu islam ala khamsin ing atase 5, wal fikhu lan fikih dan bangun ala khamsin ing atase 5 kang meneh. Qala al-Ala'i wa huwa utawi dhammu ba'dil fudhala mang ila hadhihi qaidatan khamisatan iku hasanun, iku bagus jiddan kelawan temenan. Faqad qala mongko teman-teman qala dawu sapa al Imam Syafi'i, sapa Imam Syafi'i, yadkhulu fi hadzal hadits thuluthul ilmi, yadkhulu manjing fi hadzal hadits ing dalam ikilah rupane hadis apa thuluthul ilmi, apa sepertelone ilmu. Wa qala lan dawu sapa asy-syaikhu Tajuddin As-Subki, at-tahqiqu ay sahihu indi, at-tahqiq utawi kang bener atau kang sahih, ay sahih indi dalam monggo ingsun iku annahu satune kelakuan in urida lamun den karepaken apa rujuul fikhi, apa baline fikih ila khamsin maring 5, bi ta'assufin kelawan angel wa takallufin tegese merti-merti mang. Wa qaulin wa qaulin lan kaul jumalin kang bangsa gumblengan, ya fal khamisu maka utawi kang 5 iku dakhilat, fal khamisatu maka utawi kang 5 iku dakhilatun, iku mlebu fil ula ing dalem kang
Pertama, fal khamisatu mengko utawi kaidah kang nomor 5 iku dakhilatun manjing fil ula ing dalam kaidah kang pertama. Bal raja'a balik akan sapa asy-syaikhu Izzuddin Ibnu Abdissalam al-fiqh ing fikih kullaha ya sakabehane fikih ila atibaril masalihi maring milang-milang masalih pira-pira kepatutan atau pira-pira kebagusan wadar ilma fasidilan nolak kerusakan pira-pira kerusakan ila tibaril masolihi maring milang-milang pira-pira kepatutan pira-pira kebagusan wadar ilma fasidilan nolak pira-pira kerusakan bal qad yurja'u qad yurja'u terkadang yurja'u dan balikaken apa al kullu sekabehane ila tibaril masolih maring milang-milang pira-pira kebagusan atau maslahah fadarul mafasid mongko utawi nolak pira-pira kerusakan iku min jumlatiha saking jumlahe min jumlatiha saking jumlahe al masalih wa yuqalu lan den ucapaken ala hadza ing atase iki i'tibarul masalih man wahidatun minal khamsi kafiyatun wal wahidu tatawi siji minal khamsi saking 5 iku kafiyatun iku nyukupi wal asbahu utawi kang luwih nyerupani maring bener iku annaha satuhuni wahidah iku asali satu iku kang telu asali satu iku kang telu wa in uridalan lamun den karepaken apa arruju'u baleni atau baline arruju' apa baline kok baline fikih biwuduhin kelawan pertelo ya fa inna mongko satone kawaid iku tarbu iku mundak-mundak apa se kawaid alal khamsina ing atase 50 bal alal mi'atain balik ing atase 200 intaha wa ana asyrahul qawaid wa ubayinu ma fihi minan nadhair wa iling-iling ana utawi ingsun iku asyrahu
mertelaaken sapa si ingsun al-qawaida ing pira-pira qawaidah, al-qawaida ing pira-pira qaidah, wa ubayyinu lan mertelaaken sapa si ingsun ma ing apa-apa fiha ing dalem qawaid minan nadhair. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa keterangan yang lalu telah kita pahami bersama bahwa ada dari ulama Imam Hanafi, yaitu Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini, dan beliau merupakan pemuka dari madhab Imam Hanafi, yaitu mengembalikan semua permasalahan-masalahan fikih itu pada 17 kaidah. Dan beliau ini belajar kepada hal yang demikian ini sudah mengkajinya serta mengulang-ulanginya, menelaahnya. Bahkan beliau selalu membaca kaidah itu setiap saat. Bahkan yang paling istiqomah setelah sholat isya beliau ini. Sampai terkenal dan terdengar kemana-mana ke seluruh penjuru. Sampai Imam Abu Sa'id Al-Harawi berupaya keras untuk tahu itu. Walaupun dengan cara harus mencuri-curi ilmu, yaitu menyelinap di tempat atau di majelisnya, karena beliau Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini termasuk ulama besar yang punya keistimewaan luar biasa, walaupun beliau dalam kondisi tunanetra. Sehingga Imam Abu Sa'id Al-Harawi bisa masuk ke majelisnya, dan kebiasaan Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu membaca dan mengulang-ulangi, mempelajarinya semakin mendalam 17 kaidah itu di masjidnya. Ternyata Imam Abu Sa'id Al-Harawi masih diam di situ dan menutupi dirinya dengan lemek atau tikar masjid itu, ingin mendengarkan, mencuri itu. Lah setelah beliau ketahuan ya dipukul dan suruh keluar. Lah mulai itu Imam Abu Thahir Ad-Dabbas tidak lagi membaca dan mengulangi di masjid itu, ya takut ada yang curi-curi ilmu seperti itu. Lah setelah pulang Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini dikembangkannya ilmu itu, disampaikannya, dibacakannya kepada semua murid-muridnya dan orang yang ada di sekitarnya, bahwa itu suatu penemuan baru dari berbagai macam banyak permasalahan-permasalahan ilmu fikih hanya disimpulkan dalam 17 kaidah. Kemudian justru dalam pengembangan itu dari madhab Imam Syafi'i tidak hanya 17, tidak sampai 17, malah semua permasalahan fikih itu dikembalikan pada 4 kaidah. Apa yang kaidah-kaidah 4 itu? Yang pertama adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Ini kaidah yang pertama. Ini madhab Imam siapa? Syafi'i. Kalau madhab Imam Hanafi menjadi 17 kaidah. Dan kebetulan di sini tidak disebut. Kita yang madhab Syafi'i saja. Bahwa keyakinan ini tidak akan bisa dihilangkan dengan suatu keraguan. Jadi kalau yakin, maka keraguan itu tidak akan bisa merubah keyakinan itu.
penting keyakinan. Adapun dalil asal pengambilan kaidah ini sehingga muncul satu kaidah al-yakin la yuzalu bisyak, ini dasarnya adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inna syaitana la ya'ti ahadakum fi sholatihi. Sungguhnya setan ini ketika menemukan orang sholat biasanya di antara kita, ini layakti, sungguh dia setan ini akan datang pada sholat di antara salah satu kalian. Jadi kalau sholat kita, setan ini memang datang. Tujuannya adalah bagaimana cara orang yang sholat ini tidak sukses, tidak khusyuk, karena tahu bahwa orang yang sholat ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa upaya-upaya setan agar manusia ketika sholat ini tidak nyambung betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digoda betul. Makanya ini harus sadar bahwa ketika sholat ini setan ini datang. Ini waktu sholat, apalagi yang lain. Makanya tidak heran kalau ada orang melakukan maksiat, melakukan dosa, itu pasti setan akan membumbui apa-apa yang sekiranya menjadi lebih sedap untuk kita lakukan jika terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Di tiap kesempatan apa yang kita lakukan, setan itu datang. Coba sholat aja dia datang. Lah, fayaqulu lahu, kemudian setan itu membisikkan ke kita bahwa kita ini dibisikkan bahwa yang sholat ini batal atau hadas. Kamu batal tadi sholat apa? Kamu batal tadi, kamu begini dan begitu. Digoda sehingga muncul keraguan-raguan nanti. Lah, dalam kondisi seperti ini tentunya tidak boleh kita kemudian membubarkan sholat kita atau membatalkan sholat kita, jangan. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Baru kalau kita nyata mendengar suara yang keluar dari dubur kita bahwa kita betul-betul keluar angin, atau kalaupun tidak ada keluar suara, atau juga kita menemukan bau yang lazimnya jika ada orang keluar angin baunya seperti ini. Artinya apa? Dari hadis ini menggambarkan kita ini selalu dalam intayan setan. Ketika sholat, setan ini datang ke kita dan menggoda kita serta membisikkan kepada kita bahwa sholat kita ini sudah batal. Tentunya karena disebabkan bisikan setan itu, kamu sudah ngentut, gampangnya seperti itu. Padahal kita tidak ngentut gitu lah. Ini godaan setan ke kita. Lah, ini ketika kita ada perasaan seperti itu, maka tidak boleh langsung kita bubarkan atau kita batalkan sholat kita atau kemudian kita meninggalkan sholat itu, jangan. Hatta yasma'a sautan, kecuali kita sudah mendengar betul bahwa kita betul-betul mengeluarkan bunyi atau suara dari dubur kita, umpamanya itu baru. Dan itu terdengar betul. Au yajidarihan, atau
mendengar atau menemukan bau yang tidak sedap yang biasa orang jika mengeluarkan kentut itu baunya seperti apa gitu. Lah dari hadis ini bahwa kita jangan terpancing dengan apa yang menjadi bisikan setan. Memang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu memang datang. Lah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa keyakinan, kalau yakin kita tidak keluar bunyi kentut atau juga tidak mendengar bau kentut, ya sudah. Apapun yang muncul di pikiran kita, apa yang muncul dari bisikan-bisikan setan itu jangan kita hiraukan. Karena keyakinan itulah yang tidak bisa menggoyahkan suatu. Keyakinan itu tidak bisa tergoyahkan dengan keraguan-raguan itu. Karena sengaja setan membisikkan ke hati kita agar kita ini ragu. Apa ngentut tongku, apa kita ini ngentut atau enggak. Nah, itulah setan ke sana. Ini dalam hal sholat. Hal yang lain juga seperti itu. Selalu datang ke kita setan. Makanya hati-hati. Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian jangan mendekati kepada perzinahan. Mendekat zina. La taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekat ke zina. Artinya dengan mendekat inilah setan akan memperdaya kita, menggoda kita. Makanya mendekat aja tidak boleh. Kalau mendekat, wah bahaya. Man hama haulal hima yushiku ayyaqafi. Kalau sudah di tempat terlarang itu kita mendekat di situ, wah itu alamat akan jatuh terperosok ke dalamnya kita. Makanya hati-hati. Karena ada setan. Setan punya peran betul di situ untuk memperosokkan kita, untuk setan kemudian menggoda kita. Setan canggih menggodanya. Bahkan ada sebuah hadis itu tentang orang ini kalau sudah waktunya untuk bernikah ini segera, agar setan ini lebih tidak menemukan cara, lebih meminimalisir setan menggoda kita. Ayyuma syabin tazawwaja fi hadatsati sinni ajja syaitan ya wailata usima minni dinu. Setan kalau menemukan orang di usia-usia mudanya segera kawin atau bernikah ini, setan sangat mangkel sekali. Karena di usia-usia itulah yang gampang setan memperdaya, menggoda orang atau menggoda sang pemuda itu. Bahkan menjerit, ya wailata usima minni dinu. Celaka betul. Dia menganggap celaka karena agamanya telah terlindungi, terpelihara karena dengan perkawinan. Karena sangat sulit kalau sudah berkawin dan bernikah, untuk menggoda dengan perempuan sudah sulit. Ini setan. Jadi di semua lini setan ini datang ke kita untuk menggoda kita, memperdaya kita, membisikkan sesuatu yang bisa membuat orang ini tergoda. Nah, ketika sholat datangnya bukan menggoda lagi, tapi dia membuat orang ini was-was, membuat orang ini ragu,
supaya sholatnya rusak dan sholatnya betul-betul tidak konsen lagi, tidak khusyuk lagi gitu. Nah, maka dikasih rambu-rambu oleh baginda Rasul, maka tidak boleh kemudian membubarkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Kalau tidak mendengar langsung atau tidak mendengar secara jelas bagaimana dia keluar suara kentut atau mendengar bau atau menemukan baunya, jangan dibatalkan sholatnya. Yakinkan itu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu itu. Artinya ketika kita kadang-kadang dibisiki setan, kamu itu sholatnya kurang sekian, kurang serakaat, atau kamu sholatnya padahal kita sudah sekian rakaat, kadang-kadang digoda. Sebelumnya memang didatangi atau dibisiki sesuatu yang sekiranya agak lupa, sehingga nanti pas waktu kita melakukan sholat yang sampai pada sekian rakaat dimasukkan itu. Wah, kamu itu sholatnya baru sekian rakaat. Nah, itulah setan hebatnya mencari peluang. Maka jangan main-main dengan setan. Allah keras mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Bahkan dalam keterangan dalam firman yang lain, jadikanlah musuh sebenarnya setan itu. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh bagimu yang nyata. Musuh kalian yang nyata, musuh yang nyata. Sudah ini diingatkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita memperturutkan apa yang menjadi bisikan setan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dijaga untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan. Kita yakin bahwa inilah yang benar, inilah yang sedang kita tekuni, dan inilah yang seharus kita lakukan. Maka benar dalam kaidah yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau kita yakin, ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi keraguan ini tidak bisa kalau kita sudah yakin. Sudah yakinkan. Makanya kaidah yang pertama, nah, ini kembali kepada al-yaqin la yuzalu bisyak. Atsaniyatu, kemudian kaidah yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqat karena kesulitan, karena hal-hal yang sifatnya darurat, sifatnya yang kepepet, sifatnya yang kesulitan, yang memang kondisi tidak ada pilihan, kondisi darurat, ini bisa menarik suatu kemudahan. Qala Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah berfirman bahwa tidaklah Allah atas kalian dalam urusan agama ini Allah ciptakan suatu kesulitan, tidak. Allah tidak menciptakan suatu kesulitan, tidak suatu yang sempit, tapi semuanya ada kelonggaran-kelonggaran jika ini memang sudah pada kondisi yang darurat, pada kondisi masyaqqah. Karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kalian ini suatu kemudahan, dan tidak Allah menghendaki dengan kalian ini suatu hal yang menyulitkan, tidak. Allah tidak menghendaki seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan membawa suatu agama yang penuh kecenderungan pada suatu hal yang baik, yang lurus. Jadi Nabi diutus dengan bawa agama yang lurus, pada suatu agama yang kecenderungan pada suatu kebaikan-kebaikan dan kelurusan. Dan juga
penuh kemudahan, tidak kemudian menyulitkan. Bahkan kalau kita bisa sampai pada tingkatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan agama, tentu akan merasakan suatu kedamaian dengan melakukan syariat agama ini. Betapa para wali Allah, para ulama-ulama yang arif billah ini berada di lautan ma'rifatnya, sehingga kehidupannya tidak ada keraguan dan tidak ada kegelisahan, bahwa tidak ada kesusahan sama sekali. Makanya dikatakan dalam firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba itu, para wali-wali Allah ini tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan sama sekali, nggak ada. Karena semua langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut apapun. Ya, orang yang pada tingkatan tidak sampai pada orang yang kenal dengan Allah ini saja yang merasakan kegelisahan. Seperti kita umpamanya menghadapi suatu peperangan melawan orang-orang kafir. Mungkin kita ketakutan, gelisah, khawatir, keraguan-raguan muncul. Tapi bagi orang yang beriman betul tidak seperti itu. Dikatakan falamma ra'al mu'minunal ahzab qalu ma hadza wa'adana Allah. Mereka ketika bertemu dengan musuh-musuh itu tidak kemudian menjadi ciut, menjadi takut, menjadi gentar, menjadi risau, menjadi kemudian hatinya takut, gelisah, enggak, susah, enggak. Justru mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah. Ini yang memang Allah janjikan kepada kita. Artinya ini yang merupakan ladang pahala. Ini yang merupakan janji-janji Allah yang akan memberikan suatu ketenangan, memberikan suatu hal yang positif, memberikan suatu hal yang paling penting dalam masa hidupnya, yang kemudian nanti ini yang paling berharga di hadapan Allah. Terlepas nanti menjadi syahid atau tidak, yang penting inilah yang memang sangat membahagiakan bagi mereka. Coba. Sebegitunya orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas orang yang mengikuti agama, yang melakukan agama dengan sebenarnya dan keimanannya betul mantap, ini nggak ada sama sekali kekhawatiran, kegelisahan, kesusahan, nggak ada sama sekali. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dalam agama ini tidak ada yang menyulitkan. Semua ada solusi. Makanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu contoh, kita tidak bisa sholat berdiri karena sakit, boleh duduk. Bahkan sampai berbaring sekalipun boleh. Tidak ada hal yang menyulitkan. Kadang kondisi masyaqqat seperti itu boleh. Itulah. Banyak hal seperti juga hal-hal yang lain. Ketika orang mungkin tidak menemukan obat lagi kecuali hal yang mungkin tidak seharusnya dibuat obat, karena mungkin tergolong bilang dari hal najis. Kalau memang itu sudah tidak menemukan lagi, maka itu boleh. Yang kemudian dalam kaidah lain dikatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang terlarang itu kalau sudah kondisi darurat boleh.
minum arak umpamanya, itu haram, tidak boleh. Tapi dalam kondisi normatif, kondisi masyaqqat, kondisi darurat, boleh. Kita tidak bisa hidup atau akan terjadi suatu hal yang bisa fatal kalau tidak minum. Sedangkan di dekat kita nggak ada yang bisa diminum kecuali ada arak. Tersumbat apa, kita makan apa, nggak ada, air nggak ada. Untuk menyambung hidup itu boleh kita minum arak. Tapi sekedar itu saja, jangan kemudian dilanjutkan dalam kondisi seperti itu. Nah, itulah yang kemudian disebutnya dengan ad-daruratu tubihul mahdhurah. Ini kaidah yang nomor 2, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oh, tidak ada air, boleh kita pakai apa? Wudu atau mandi pakai apa? Pakai tayamum, pakai debu. Atau bukan karena tidak ada air, tapi kondisi badannya yang tidak memungkinkan sehingga kalau menyentuh air bisa fatal umpamanya, boleh kita menggunakan yang lain dengan debu untuk bersesuci dan seterusnya. Inilah agama. Bu'ithu bil hanifiyati samhah. Ini yang dimaksud. Wasalisatu yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Wa asluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Jadi tidak boleh membiarkan kemudaratan ini, harus dihilangkan. Tidak boleh. Ada kemudaratan ini tidak boleh. Berdasarkan hadis la darara wa la dirara. Tidak boleh kita kemudian membuat mudarat kepada diri sendiri juga memudarati kepada orang lain, tidak boleh. Seperti halnya pada kondisi saat ini kan sudah sepakat semua pakar kesehatan seluruh dunia bahwa virus corona ini adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk doror, sesuatu yang membahayakan. Kita tidak boleh kemudian terperangkap ke sana. Menjaga kesehatan, terutama yang kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Menurut pakar, ini kan angin kayak begini, cuaca seperti ini kan mudah untuk bisa seseorang terjangkit penyakit dan seterusnya. Ya harus kita bisa jaga. Tidak boleh kemudian kita terperangkap pada kemudaratan. Apalagi menurut pakar kesehatan menular katanya. Maka tidak boleh kita juga membuat kerumunan-kerumunan dengan orang-orang yang punya penyakit itu atau terjangkit atau terpapar dengan virus itu. Khawatir kita tertulari. Kita yang sehat tidak boleh mendekat ke situ, dan juga yang sakit terkena virus itu jangan mendekat kepada orang lain, karena itu termasuk memudaratkan kepada orang lain, membahayakan kepada orang lain. La darara wa la dirara. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dalam hal penyakit yang menular ini. Nabi bersabda, firra minal majdzum firaraka minal asad. Coba. Tentang hal yang menular, Nabi ini melarang kita untuk mendekat kepada orang yang punya penyakit yang menular. Orang majdzum, orang yang kena penyakit kulit, judam. Ini tidak boleh kita mendekat dengan mereka. Kenapa? Karena ini menular. Makanya Nabi mengatakan, firra minal majdzum. Agar lari atau menghindar kita dari orang yang kena penyakit judam ini, firaraka minal asad, seperti hal Anda atau kamu lari atau menghindar dari singa atau dari macan. Kenapa? Kalau kita selalu berteman dengan macan atau dengan buaya, berarti kita ini mendekat kepada
hal yang mudarat. Karena mereka Karena binatang itu kan tidak punya pikiran. Dia lapar ya kita diterkamnya. Buaya seperti itu kan banyak cerita. Ada orang di Jepang itu 30 tahun menjadi petugas memberi makan pada buaya. 30 tahun. Coba, mulai kecil dia, mulai usia sudah balik memberi makan itu daging. Tahu-tahu setelah dapat 30 tahun, karena di gambarnya itu ada di suatu tempat, di kerangkeng tempat itu, dan kemudian pagar besi, ya kan, ada airnya dan ada buaya beberapa. Jadi setiap saat dia memberi makan ya dibuka, dikunci, kemudian memberi makan itu sudah. Tahu-tahu dia tidak kembali. Beberapa jam kemudian dicari orang itu kemana, nggak ada. Tahu-taunya tinggal bajunya yang sudah mengambang di atas air itu. Sebagian bajunya. Berarti dia sudah dimakan buaya. Padahal itu memberi makannya setiap saat 30 tahun lamanya. Coba. Makanya jangan main-main. Setelah diteliti, ditanyakan ke keluarganya, memang beberapa hari sebelum itu dia sering pingsan. Sehingga kadang-kadang juga jatuh. Nah, mungkin itu ketika dia memberi makan kondisi tidak fit, kemudian pingsan, jatuh. Sedangkan buaya sedang kondisi sangat lapar, ya bukan hanya pakan itu saja, tapi orangnya juga ikut dimakan. Dengan singa juga seperti itu. Singa-singa itu tidak punya pikiran. Sekali lapar ya siapa saja yang di depannya dimakan. Apa saja dimakan. Lah inilah. Makanya Nabi mengingatkan firra minal majdum firaraka minal asad. Makanya sebaiknya kalian para santri kalau sakit, betul-betul sakit, pulang dulu, berobat sampai sehat, supaya tidak menulari kepada teman-temannya yang lain. Tapi bukan yang tamarodo. Ikuti prosedur pulang karena sakit, harus betul-betul sakit dan dicoba dengan pengukur suhu itu. Kadang-kadang tidak panas, nggak apa. Diukur pakai suhu itu hanya 34. Kok mau pulang? Ini mana sakitnya? Tapi kayak apa itu kata orang Madura, lo melelo teroy kocak sakit. Padahal tidak sakit. Tamarodoh itu namanya. Bahaya itu kalau pura-pura sakit. Itu kaidah yang nomor berapa tadi? Nomor 3, bahwa ad-dararu yuzal. Tidak boleh kita membuat mudarat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Allah juga berfirman, wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Jangan kemudian kita ini membuat kita sendiri kemudian jatuh pada suatu kerusakan atau suatu hal yang membuat binasa bagi kita. Tidak boleh. Wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Jangan melemparkan diri kalian dengan diri kalian sendiri pada suatu kebinasaan atau suatu kerusakan. Wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Ini Allah berfirman seperti itu. Ya sama dengan la doror. Tidak boleh kemudian membuat sesuatu yang melakukan sesuatu yang membuat bahaya bagi dirinya. Wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Kita tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan kita sendiri atau melemparkan kita sendiri kepada suatu kebinasaan dan kerusakan. Tidak boleh.
Itu kaidah yang nomor 3. Kaidah yang keempat adalah al-adatu muhakkamatun. Bahwa adat kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat itu muhakkamatun, bisa dijadikan suatu patokan hukum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi, ma ra'ahul muslimuna hasanan. Apa-apa yang menurut orang-orang Islam diyakini suatu hal baik atau ditelitinya, dilihatnya dengan mendalam bahwa itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka itu menurut Allah pun juga baik. Ini kaidah yang nomor 4. Seperti halnya masalah haid, atas istiqra, penelitian Imam Syafi'i, paling lama orang haid sekian 15 hari, kemudian paling sedikitnya yaumun walailah. Itu atas dasar istiqra dan berlandaskan pada adat kebiasaan seorang perempuan yang keluar darah. Ini dijadikan patokan hukum. Maka kalau lebih dari 15 hari maka disebutlah darah istihadah dan seterusnya. Dan berlaku hukum seperti apa yang terkait dengan istihadah dan seterusnya. Lah inilah yang kemudian disebut al-adatu muhakkamatu. Intah. Mungkin ini saja, mudah-mudahan sekalipun belum sampai pada berikutnya ini dapat difahami dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hasil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana wa shmurdana وصي جسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد